Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Balgis Mukoalgo, kelas 5F PGSD. Saya akan menjelaskan tentang manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, pengertian manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah atau MBS yaitu model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah atau madrasah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah atau madrasah sesuai dengan standar pelayanan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Tujuan manajemen berbasis sekolah yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya, meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. Manfaat manajemen berbasis sekolah. Pertama, dengan kondisi setempat, sekolah dapat meningkatkan kesejahteraan guru sehingga dapat lebih berkontribusi pada tugasnya. Kedua, keleluasaan dalam pengelolaan sumber daya dan dalam menyertakan masyarakat untuk berpartisipasi mendorong profesionalisme kepala sekolah dalam peranannya sebagai manajer maupun pemimpin sekolah. Keempat, guru didorong untuk berinovasi. Kelima, rasa tanggap sekolah terhadap kebutuhan setempat meningkat dan menjamin layanan pendidikan sesuai dengan tuntutan masyarakat sekolah dan peserta didik. Sejarah manajemen berbasis sekolah. Sejarah manajemen berbasis sekolah di negara-negara maju. Negara Inggris Raya, New Zealand, beberapa negara bagian di Australia, dan Amerika Serikat adalah negara yang pertama kali pada tahun 1970-an telah menerapkan kebijakan manajemen berbasis sekolah MBS dalam agenda pembangunan pendidikannya. Pada tahun 1980-an, kebijakan MBS kemudian diadopsi di negara-negara Asia, termasuk wilayah Hong Kong, Sri Lanka, Korea, Nepal, dan dunia Arab. Daerah Eropa Timur, revolusi kemudian merambat ke daerah Afrika, kawasan Latin Amerika, dan negara-negara berkembang lainnya di seluruh dunia. Munculnya MBS tidak terlepas dari upaya-upaya untuk memperbaiki mutu pendidikan di suatu negara. Sejak tahun 60-an sampai dengan 70-an, banyak sekali inovasi yang telah dilakukan, misalnya pengenalan kurikulum baru, pendekatan baru, metode baru dalam proses pembelajaran, tetapi hasilnya kurang memuaskan. Baru ketika tahun 80-an saat terjadi perkembangan manajemen dalam dunia industri dan organisasi komersial mencapai sukses. Setelah adanya kesadaran itu muncullah berbagai gerakan reformasi seperti gerakan sekolah efektif atau effective school, ada gerakan anggaran sekolah mandiri atau self-budgeting school yang menekankan otonomi penggunaan sumber dana sekolah. Ada juga pengembangan kurikulum berbasis sekolah atau school-based curriculum development, pengembangan staf berbasis sekolah atau school-based staff development, serta bimbingan siswa berbasis sekolah atau school-based student counseling. Gerakan reformasi yang menggunakan pendekatan berbeda-beda itu kemudian melahirkan satu konsep dengan istilah manajemen berbasis sekolah. Lahirnya MBS di suatu negara
tetap berdasarkan dengan sistem pendidikan yang ada sebelumnya. Di Hong Kong misalnya, kemunculan MBS dilatar belakangi kondisi pendidikan yang kurang baik, sehingga perlu adanya perbaikan sistem pendidikan. MBS disebut dengan The School Management Initiative. Di Kanada, kemunculan MBS menggunakan istilah School Seats Decision Making yang didasari dengan adanya kelemahan dari pendekatan fungsional yang mengontrol dan membatasi partisipasi bawahan. Agar kekuatan bawahan menjadi suatu kekuatan yang nyata, maka perlu dilembagakan yaitu dalam bentuk MBS. Di Amerika Serikat, kemunculan MBS disebabkan masyarakat mulai mempertanyakan relevansi dan korelasi hasil pendidikan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Saat itu, kinerja sekolah-sekolah di negara pamangsam itu dianggap tidak sesuai dengan tuntutan yang dibutuhkan oleh siswa untuk terjun ke dunia kerja. Lahirnya MBS di Inggris berawal dari inisiatif reformasi pendidikan yang kemudian diakomodir dalam Undang-Undang Pendidikan atau Education Act. Antara lain berisi adanya kurikulum inti nasional, adanya ujian nasional, serta pelaporan nasional. Di Indonesia, munculnya gagasan MBS sejalan dengan pelaksanaannya otonomi daerah sebagai paradigma baru dalam pengoperasian sekolah. Pengelolaan pendidikan di Indonesia selama ini sangat bersifat sentralistik, di mana pusat sangat dominan dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, daerah sekolah bersifat pasif hanya sebagai penerimaan dan pelaksananya perintah pusat. Pola kerja sentralistik itu sering mengakibatkan adanya kesenjangan antara kebutuhan real sekolah dengan perintah atau apa yang digariskan oleh pusat. Sistem sentralistik dinilai kurang bisa memberikan pelayanan yang efektif dan tidak mampu menjamin kesinambungan kegiatan lokal. Oleh karena itu, perlu adanya formula baru dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia. Formula baru itu memungkinkan sekolah memiliki otonomi yang seluas-luasnya, yang menuntut peran serta masyarakat secara optimal. Dengan dasar nilai muncul penerapan MBS di Indonesia. Penerapan MBS di Indonesia diawali dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Rencana Strategis Pembangunan Nasional tahun 2000 sampai dengan 2004. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.